Halo siswa kelas 6 yang hebat, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 di pembelajaran 3. Pada halaman 103 terdapat gambar rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik campuran dapat diterapkan dalam rangkaian lampu di rumah. Perhatikan bentuk rangkaian listrik campuran berikut ini. Bisa kalian lihat di sini ada 2 buah baterai sebagai sumber energi dan ada 3 buah saklar, saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Lalu terdapat 4 buah lampu. Lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, dan lampu keempat. Pada gambar ini juga diberi penjelasan bahwa jalur merah merupakan jalur rangkaian seri dan jalur hijau merupakan jalur rangkaian paralel. Dalam rangkaian listrik tersebut terdapat komponen elektronik, yaitu baterai, saklar, kabel, garis-garis ini ya, dan lampu. Baterai sebagai sumber energi listrik dipasang dengan kabel yang menghubungkan dengan saklar dan lampu pada rangkaian. Tanda panah pada gambar menunjukkan arah arus listrik yang mengalir dari baterai menuju lampu. Tanda panah merah menunjukkan arus listrik pada rangkaian listrik seri, sedangkan tanda panah biru menunjukkan arus listrik pada rangkaian listrik paralel. Jika saklar S1 dinyalakan, maka lampu pertama dapat menyala. Jika saklar kedua dinyalakan, maka lampu kedua dapat menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 dapat menyala. Jika lampu 1 rusak, tidak menghambat aliran listrik pada lampu kedua, sehingga lampu dapat menyala. Jika lampu 3 rusak, maka dapat menghambat aliran listrik pada lampu keempat, sehingga lampu 4 tidak dapat menyala. Apakah yang dimaksud rangkaian listrik campuran? Bisa kalian lihat pada bacaan. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Lampu manakah yang digunakan dalam rangkaian listrik seri? Menurut gambar, yang dirangkai secara seri adalah lampu ketiga dan lampu keempat karena sejajar ya, dihubungkan dengan satu kabel. Lampu manakah yang digunakan dalam rangkaian listrik paralel? Yang dirangkai secara paralel adalah lampu 1 dan lampu 2, lampu 3 dan lampu 4. Jadi paralelnya ini 1, 2, 3. Apakah kelebihan dari penggunaan rangkaian listrik campuran? Silahkan kalian baca. Apa kelebihan dari penggunaan saklar? Mempermudah untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Sebutkan pemanfaatan dari rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Pemanfaatannya bisa kalian baca sebagai berikut. Gambarlah satu rangkaian listrik campuran dengan komponen berikut ini. Baterai 3 buah, lampu 6 buah, saklar 4 buah. Nah, contoh dari Miss Kunti adalah seperti ini. Silahkan kalian membuat kreasi yang lainnya. Nah, ini sebagai tugas kalian di hari ini ya. Selanjutnya, pada bacaan tadi terdapat kosakata tidak baku dan kosakata baku. Silahkan kalian cari sendiri secara mandiri. Kosakata tidak baku apa yang kalian temukan pada bacaan tadi. Sebelumnya kita pernah bersama-sama untuk mencari kata tidak baku ya friends ya. Nah, silahkan dikerjakan tapi bukan untuk tugas. Untuk latihan mandiri saja. Lalu selanjutnya, perhatikan kosakata tidak baku berikut ini,
Lalu ubahlah menjadi kosakata baku dan buatlah kalimat efektif menggunakan kosakata baku tersebut. Untuk nomor 1, 2 Miss Kunti jadikan contoh ya. Nanti yang nomor 3 sampai 10 menjadi tugas kalian. Pada soal nomor 1, setelah Miss Kunti cari di KBBI, ternyata alpukat merupakan kosakata baku. Jadi ini dicoret, diganti dengan alpokat. Biasanya tidak bakunya alpokat. Nah, kosakata bakunya alpukat. Contoh kalimat efektifnya. Gafar sedang menikmati jus alpukat yang dibuat ibunya. Titik. Contoh nomor 2, kosakata tidak bakunya antena. Kosakata baku dari antena adalah antena. Contoh kalimat efektif, ayah sedang memperbaiki antena radio. Nah, untuk nomor 3 dan 10, ini nanti menjadi tugas kalian. Selanjutnya, di pembelajaran 4, ada beberapa gambar rambu-rambu lalu lintas. Apakah kegunaan rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas digunakan untuk mengatur lalu lintas, sehingga tidak terjadi kecelakaan atau tabrakan antara pengguna jalan, sehingga lalu lintas bisa lebih teratur. Jelaskan arti dari 5 rambu lalu lintas di atas. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Bisa dipahami bukan? Apakah rambu lalu lintas termasuk penemuan yang penting? Ya. Apakah tujuan rambu lalu lintas diciptakan? Apakah hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban para pemakai jalan? Rambu lalu lintas diciptakan bertujuan agar keamanan dan kenyamanan pengguna jalan terjaga. Bagaimana jika rambu lalu lintas dilanggar, maka lalu lintas menjadi tidak tertib dan dapat membahayakan pengguna jalan. Apakah hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban? Iya. Selanjutnya di halaman 109, nanti kalian baca teksnya. Lalu yang ayo jawab ini menjadi tugas kalian ya. Selanjutnya, carilah informasi mengenai hal-hal berikut ini. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini juga menjadi tugas kalian. Selanjutnya, ini ada ayo membaca. Akibat tidak menaati rambu lalu lintas. Karena ini bacaannya berisi percakapan sehari-hari, pasti nanti kalian akan menemukan banyak kosakata tidak baku. Mari kita cermati sama-sama mulai dari paragraf pertama. Pagi ini, Indi berangkat sekolah diantar. Nah, diantar ini merupakan kosakata tidak baku. Yang baku adalah diantar. Diantar ayah naik mobil. Jarak antara rumah Indi dengan sekolah lumayan jauh. Ayah mengendarai mobil dengan pelan karena lalu lintas padat sekali. Di tengah perjalanan, mobil yang dinaiki Indi terjebak macet. Ayah heran, nggak biasanya. Nah ini tidak biasanya. Di jalan ini terjadi macet. Seorang penjual asongan mengetuk kaca mobil. Dia menawarkan barang dagangannya. Ayah membuka kaca jendela dan membeli 1 permen rasa buah. Sambil menunggu kembalian, ayah bertanya kepada penjual asongan penyebab kemacetan. Bang, macet gara-gara apa? Nah, gara-gara di sini merupakan kosakata tidak baku. Yang baku, macet karena apa ya? Gitu ya. Oh, ada kecelakaan, Pak. Mobil nabrak. Harusnya mobil menabrak bis. Nah, bis ini harusnya bus. Astaga, terus gimana? Nah, gimana? Harusnya apa, friends? Bagaimana? Terus ini juga kurang baku. Bakunya adalah lalu. Astaga, lalu bagaimana keadaan sopirnya, Bang? Tanya ayah dengan kaget. Untungnya sopir selamat. Gak ada, ini berarti menjadi tidak ada.
Tidak ada korban jiwa, jawab penjual asongan. Kenapa bisa kecelakaan? Siapa yang salah? Kenapa ini juga tidak baku? Bakunya mengapa? Mengapa bisa kecelakaan? Siapa yang salah? Kata saksi mobil yang salah. Ketika lampu masih merah, mobil bukannya berhenti, tapi terus melaju kencang. Akibatnya mobil bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah kanan. Ini kembaliannya, Pak, terang penjual asongan sambil menyodorkan uang receh. Oke, Bang. Makasihnya kalau baku jadi terima kasih. Terima kasih infonya, kata ayah. Wah, gara-garanya diganti ya. Wah, karena melanggar lampu lalu lintas, jadi kecelakaan seperti itu ya, kata Indi. Iya, untung tidak ada korban jiwa. Tapi akibatnya mobil rusak dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Itulah Indi, sebagai pengguna jalan kita harus berhati-hati dan menaati aturan serta rambu-rambu lalu lintas, kata ayah. Salah satunya tidak melanggar lampu lalu lintas ya. Iya benar, jika tidak menaati aturan dan rambu lalu lintas, maka dapat berakibat kecelakaan. Bahkan tidak hanya pelaku yang menerima akibatnya. Pengguna jalan lainnya juga menerima akibatnya, seperti kemacetan ini, jelas ayah. Iya, akibatnya Indi jadi terlambat masuk sekolah. Nah, bila kita tidak melaksanakan kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, maka akan terjadi kesemrawutan pada lalu lintas. Lalu lintas menjadi tidak tertib dan kita bisa merugikan pengendara lain. Kita juga bisa mengganggu hak pengguna jalan yang lain. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 3 dan 4. Jadi tugasnya yaitu halaman 104, menggambar rangkaian listrik campuran dengan kreasi kalian sendiri. Lalu halaman 107, nomor 3-10, halaman 109 yang ayo jawab, dan halaman 110 yang ayo mencari tahu. Terima kasih.